Aduh, duh, 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 duh. Halo para penonton dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di siaran favorit kita semua, apalagi kalau bukan siaran suka-suka. Iya, itu dia tadi ya, seperti biasa teman-temannya, sebuah opening yang sangat-sangat luar biasa dari siaran suka-suka. Yang mana ini dalam proyek hanya kita gunakan sebagai gimmick. Biasa gimmick dalam proyek. Ya namanya juga siaran suka-suka, kan kita suka-suka aja buatnya. Gimmicknya juga suka-suka aja gitu. Jadi kali ini kita mau membahas mengenai proyek-proyek yang sering dilakukan di jalanan-jalanan di Indonesia. Apa kira-kira teman-teman? Ya betul, padahal kalian pasti tidak menjawab. Ya, tapi kita akan membahas mengenai polisi tidur. Kalian tahu kan teman-teman apa itu polisi tidur? Saya dulu waktu SD tidak tahu. Jadi saya pertama kali dengar istilah polisi tidur itu waktu SD gitu. Jadi adalah di buku pelajaran waktu SD gitu. Jadi tulisannya polisi tidur adalah untuk membuat pengendara berhati-hati dan juga mencegah pengendara mengantuk gitu. Nah, ketika membaca kalimat itu, yang ada di pikiran saya polisi tidur itu adalah ya memang sesosok polisi gitu. Jadi ya kayak ada polisi yang mengawasi. Jadi dia berdiri di pinggir jalan dan mengawasi para pengendara yang berlalu lalang gitu. Jadi kalau misalnya dia ngelihat ada pengendara yang ngantuk, misalnya dia lewat nih ada pengendara yang ngantuk, tuh dia langsung kejar dan membangunkannya gitu. Dia kayak, wah ngantuk nih dia nih. Wah, aku akan mengejarnya gitu. Dikejar kan. Pak, permisi Pak. Oh iya, kenapa Pak? Bapak kelihatannya mengantuk. Ini Pak, ada permen, silakan Bapak kenyot-kenyot supaya Bapak tidak mengantuk. Oh, terima kasih Pak. Wow, saya tidak mengantuk lagi. Terima kasih Bapak polisi. Sama-sama Pak. Nah, jadi di bayangan saya, polisi tidur tuh kayak gitu. Jadi polisi yang tugasnya mengingatkan pengendara supaya tidak mengantuk di jalan gitu dan supaya mereka berhati-hati. Nah, tapi ternyata polisi tidur itu hanyalah sebuah istilah untuk gundukan-gundukan yang dibangun di jalan gitu. Dan gundukan itulah yang ternyata namanya polisi tidur. Ya kelihatan kan saya bodoh waktu SD ternyata ya, walaupun ranking 1 dulu waktu SD ternyata bodoh juga. Jadi kayak gitu. Dan memang polisi tidur ini sangat-sangat efektif, kalau kita lihat sangat-sangat efektif untuk mencegah pengendara itu supaya tidak kebut-kebutan. Dan biasanya polisi tidur ini paling banyak kita temukan di kompleks-kompleks perumahan gitu. Jadi di jalan-jalan kecil perumahan gitu yang banyak aktivitasnya gitu. Jadi banyak anak-anak yang bermain di sana dan lain sebagainya gitu. Jadi supaya pengendaranya berhati-hati. Nah, tapi masalahnya adalah polisi tidur yang ada di perumahan ini biasanya itu dibangun dengan apa istilahnya ya, agak sesuka hati gitu. Jadi kalau nggak salah polisi tidur itu harusnya ada aturannya gitu, berapa lebarnya, terus berapa tingginya, dan harus diberi tanda gitu. Jadi supaya orang tahu itu polisi tidur. Nah, cuma di beberapa perumahan yang polisi tidurnya itu dibangun secara swadaya, nah itu tidak diindahkan gitu. Jadi yang penting ada gitu dah, dibangun polisi tidur gitu. Jadi kadang polisi tidurnya itu lebarnya kecil, cuma tingginya itu tinggi banget gitu. Jadi misalnya kita pakai motor metik atau misalnya mobilnya yang ceper, itu ketika lewat di sana itu bisa kandas gitu. Nah, terus ada juga polisi tidur yang berkamuflase dengan jalanan gitu. Jadi dia beda warnanya gitu. Beda warnanya. Sama warnanya. Harusnya kan beda nih supaya kita tahu ada polisi tidur. Jadi kita berhati-hati.
Nah ini dia berkamuflase gitu, jadi warnanya sama dengan jalanan. Jadi kalau dari jauh dan kita dalam kondisi ngebut, itu kita nggak lihat tuh ada polisi tidur di sana gitu. Jadi kadang dihantam aja, yang akhirnya membuat motor itu ya meloncat gitu, dan berbahaya tentunya kan. Nah itu yang tidak diindahkan oleh beberapa masyarakat gitu. Nah tapi setelah mengamati, setelah melewati jalan-jalan dengan berbagai macam polisi tidur, belibet sekali nyebut polisi tidur ya. Nah itu saya jadi menyadari bahwasanya masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia ini sangat amat kreatif. Dan itu terlihat dari bagaimana cara mereka membuat polisi tidur. Nah, jadi kalau biasanya polisi tidur yang dibangun secara swadaya itu biasanya kan standar nih pakai bata dijejerin dek. Ya kan di jalan dijejerin dek baru ditutup pakai semen, diplester set jadi gundukan. Aman tuh, warnanya berbeda dengan jalan. Dan itu standarnya itu untuk di jalan-jalan perumahan ya kan. Nah tapi ada yang berinovasi dan berkreasi untuk membuat polisi tidur ini gitu. Jadi mungkin entah karena harga bata yang mahal atau batu yang mahal, jadi bata itu kadang-kadang diganti dengan sesuatu yang lain, seperti balok kayu. Jadi balok kayunya itu dibentangkan di jalan, kemudian ditutup dengan semen supaya menjadi gundukan. Dan memang ketika sudah ditutup semen dan rapi, itu bagus polisi tidurnya teman-teman. Nah cuma masalahnya, namanya semen ya kan, ketemu hujan, dilindes ban motor, ban mobil, lama-lama kan terkikis itu semen kan. Dan ketika dia terkikis itu semen, terlihatlah wujud aslinya si polisi tidur itu, yang mana sebenarnya hanyalah seonggok balok kayu. Dan kita tahu balok kayu itu kan memiliki sudut, yang mana pastinya ketika sudut itu ketemu dengan ban motor atau ban mobil, tentu sangat-sangat beresiko untuk menyebabkan kerusakan di ban motor atau mobil kita, ya kan? Apalagi ada yang lebih parah nih. Ini terjadi di dekat rumah saya. Itu dia terbuat dari balok kayu juga. Nah cuma, jadi kalau dari balok kayu itu kan biasanya dipaku tuh. Dipaku kan biar dia nggak kemana-mana sebelum diplester kan. Nah itu entah kenapa ada salah satu pakunya itu yang mencuat ke atas gitu. Jadi sangat-sangat berbahaya. Jadi kalau kita misalnya lewat sana dan kita meleng sedikit, kita tidak lihat di situ ada paku, maka habislah sudah ban kita. Keluar lagi beberapa ratus ribu untuk mengganti. Begitu. Jadi itu. Jadi ada yang dari bata standarnya, kemudian ada yang dari balok kayu. Nah kemudian ada lagi yang lain lagi yang pernah saya lihat. Ini nggak tahu ya, ini antara malas atau memang berpikir praktis ya. Jadi ada yang membuat polisi tidur itu dengan menggunakan tali tambang. Jadi cuma bukan tali tambang yang kecil ya. Ini tali tambang, bukan tali tambang jemuran. Ini tali tambang yang besar nih buat yang di kapal. Nah jadi tali tambang itu cuma sekedar dibentangin aja di jalan gitu. Terus kayaknya ujungnya dipaku dah itu ya, biar dia nggak kemana-mana. Nah itu udah jadi polisi tidur gitu. Jadi sesimpel itu membuat polisi tidur di jalan-jalan perumahan gitu. Ya kalau misalnya kalian punya tali tambang, ya sudah manfaatkan sebagai polisi tidur. Simple kan? Nggak perlu keluar uang untuk membeli bata, batu, pasir, dan semen. Jadi cukup dengan tali tambang. Itu bisa. Tapi teman-teman, ada satu
satu polisi tidur yang menurut saya sangat-sangat inovatif, kreatif, dan keren. Jadi ini polisi tidurnya dibuat dari sebuah benda yang mungkin tidak akan kepikiran bagi kita untuk dijadikan polisi tidur. Karena bentuknya sangat-sangatlah berbeda. Apa itu? Itu adalah ban luar bekas. Saya nggak tahu teman-teman pernah lihat atau enggak, tapi saya pernah lihat ada polisi tidur yang dibuat dari ban luar bekas. Atau mungkin di tempat teman-teman mungkin ya biasa gitu ya. Cuma bagi saya itu sangat-sangat inovatif dan kreatif gitu. Jadi ban luar bekas itu kan bulat ya. Polisi tidur kan lurus nih. Itu kan dua hal yang sangat-sangat bertentangan, tapi bisa dikorelasikan gitu. Sungguh sangat luar biasa sekali pemikirannya siapapun yang beride untuk membuat polisi tidur dari ban luar bekas. Saya sangat mengapresiasi itu ya, karena itu sangat luar biasa menurut saya. Sangat inovatif dan ya luar biasa lah. Karena biasanya kan ban luar bekas ya kalau kita anak-anak kan kita pakai mainan kan, kita pukul-pukul itu, dorong-dorong balapan kan. Tuk 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 gitu. Atau mungkin yang sering saya lihat tuh jadi pot bunga kayak gitu kan. Atau apalah gitu, ayunan gitu. Nah, ini jadi polisi tidur itu kan sungguh sangat-sangat berguna ya kan. Sangat-sangat membantu kehidupan kita sekali gitu. Jadi sudah mencerminkan bagaimana orang Indonesia itu sangat amat inovatif dan kreatif dalam berbagai bidang gitu. Jadi seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia kita tidak boleh merasa minder dengan bangsa asing. Karena kita sudah terbukti sangat-sangat inovatif dan kreatif gitu. Dan kita pastinya bisa bersaing dengan bangsa-bangsa luar. Janganlah kita merasa inferior teman-teman ya. Itu. Itu teman-teman pembahasan kita untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dan kalau misalnya teman-teman menyukai konten ini, silahkan teman-teman like. Kalau tidak suka silahkan di dislike. Kalau misalnya kalian menyukai konten-konten yang ada di channel ini, silahkan di subscribe. Kalau misalnya kalian menganggap konten-konten ini berguna untuk teman-teman kalian yang lain, silahkan kalian sebarkan ya teman-teman ya. Ya mungkin itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Ciao. Kerja lagi.